Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, mungkin ini adalah pertama kalinya saya sharing strategi dan video saya di YouTube, karena ada beberapa permintaan dari teman-teman yang menyuruh saya untuk men-sharing strategi dan indikator saya di YouTube. Biasanya saya men-sharingnya tuh di Facebook. Nah, untuk cara bertrading saya menggunakan 3 strategi. Yang pertama itu adalah 3 garis SMA. Itu digunakan untuk menentukan titik support atau resisten sementara atau pemantulan. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah 3 garis MA. Itu untuk menentukan tren sebuah market. Jadi itu lebih ke FTT ya, follow the trend. Sedangkan yang SMA itu lebih ke pemantulan. Nah, yang satunya lagi itu adalah BB atau Bollinger Band plus SMA 100. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan men-sharing ketiga strategi saya ini kepada teman-teman. Untuk pertama kali saya akan men-sharing yang menggunakan Bollinger Band plus SMA 100. Nah, jadi strateginya itu adalah saya pakai pertama SMA 5, saya kasih warna hijau. Yang kedua SMA 100, saya kasih warna merah. Terus saya pakai Bollinger Band. Bollinger Band-nya itu Bollinger Band 14 garis tengahnya. Saya kasih warna kuning. Untuk standar deviation-nya 2. Saya set warna biru. Ini adalah tampilan dari strategi saya. Terus saya biasa memakai osilator RSI dan stochastic oscillator, atau kadang bisa pakai RSI atau MACD. Nah, karena akun saya sudah upgrade, maka saya mendapatkan stochastic RSI. Mungkin untuk ini teman-teman juga sudah ada ya. Nah, jika sudah ada boleh pakai, dan ini yang standar saya pakai. Nah, jika misalnya teman-teman belum mendapatkan stochastic RSI ini, teman-teman boleh memakai 2 osilator, yaitu yang satu RSI 14 dan satu lagi stochastic yang standar. Nah, jadi saya cari dulu market. Sebentar. Kita cari dulu momennya. Ini rata-rata market masih sideways. Nah, ini tampilan dari strategi saya. Nah, jika SMA 100 ini adalah menentukan sebuah tren. Jika harga masih di bawah SMA 100, berarti itu tren sedang turun. Nah, jika harga sudah di atas SMA 100, maka itu tren sedang naik. Oke, jadi kita lihat histori sebelumnya. Nah, ini adalah rata-rata harga di bawah SMA 100, maka itu trennya itu kebanyakan turun ya guys ya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika harga di atas SMA 100, nah itu menunjukkan tren sedang naik. Nah, apa yang terjadi jika harga mendekati SMA 100? Nah, biasa saya akan open posisi reversal. Jadi, contohnya seperti ini. Harga mendekati SMA 100, maka dia akan reversal dari atas. Dia harganya mendekati SMA 100-nya dari atas, dari bawah ke atas, maka akan reversalnya turun. Jadi kita open posisi boleh sekitar 2-4 menit.
Nah, begitu juga dengan sebaliknya jika harga menyentuh SMA 100 dari atas ke bawah, maka dia akan reversalnya ke atas. Nah, apa yang terjadi jika harga menembus SMA 100, maka dia akan terjadi penerusan tren. Nah, kurang lebih itu adalah kegunaan SMA 100 di strategi ini. Nah, terus apa kegunaan SMA 5 dan Bollinger Band 14-nya? Nah, ini adalah menentukan kita open posisinya. Jika SMA 5 akan menyilangi BB tengah, BB 14 atau Bollinger 14, maka kita boleh open posisi. Jika dari atas ke bawah, maka kita open posisi sell sekitar 2-3 menit. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika dia akan menyeberanginya atau bersilangannya dari bawah ke atas, maka kita akan open posisinya buy 2-3 menit. Itu adalah fungsi dari BB 14 atau Bollinger 14-nya dan SMA 5-nya. Terus kalau untuk standard deviation di Bollinger Band-nya ini untuk menentukan titik jenuh suatu market. Jadi, contoh jika harga masih di dalam Bollinger Band, maka pergerakannya itu masih kurang lebih hampir seperti sideways, guys ya. Jadi tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Nah, jika harga sudah menembus garis standar deviation-nya, berarti dia sudah mencapai titik jenuhnya dan kemungkinan besar dia akan reversal tergantung area marketnya. Jika misalnya dia dari bawah ke atas menembus standar deviation-nya, maka dia akan reversal kurang lebih turun ke bawah. Dan sebaliknya, jika dia menyentuhnya dari bawah, maka dia akan reversal ke atas. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa sesungguhnya bukan harga yang mengikuti indikator, tetapi indikatorlah yang mengikuti harga. Tetapi fungsi dari indikator adalah untuk membantu kita menentukan arah tren atau arah market. Oke, saya akan open posisi. Kita cari market yang lebih bagus. Ini market masih belum nampak. CHE JPY, Euro JPY, nah ini masih belum gitu nampak momennya. Kita cari lagi yang lain. Nah ini boleh. Saya akan open posisi $100, 2 menit naik ke atas. Nah, alasan saya open posisi naik ke atas itu adalah salah satunya harga mendekati SMA 100 dari atas menuju ke bawah dan kemungkinan akan reversal, tapi ini sebenarnya sudah jauh. Tapi harga itu masih di atas SMA 100, jadi kemungkinan itu tren masih sedang naik ke atas. Itu adalah salah satu faktornya. Faktor kedua, mungkin ini kurang jelas, tapi SMA 5 sudah mau bersilangan dengan BB atau Bollinger 14 garis tengahnya. Nah, itu salah satu kenapa alasan saya buy 2 menit ke atas. Nah, kita tunggu hasilnya. Satu menit lagi. Tapi dia pergerakannya kurang jauh. Ya apa-apa, kita tunggu saja hasilnya.
Nah, sambil melihat trennya. Wah, ini sebuah tren semua lagi naik. Nah, dilihat di sini harga menyentuh SMA 100 dan terjadi pemantulan ke atas. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Nah, kurang lebih strateginya itu adalah seperti ini. Kita coba cari aset lagi. Sekali lagi kita open posisi. Ini masih belum nampak pembentukannya. Ini juga belum. Nah, ini sebenarnya dia sudah mendekati SMA 100. Sudah mendekati SMA 100, tapi di Bollinger di SMA 5-nya sudah mau bersilangan dengan BB 14. Jadi ragu. Jika misalnya ragu, jangan open posisi, kita lebih bagus cari aset yang lain. Oke, ini sepertinya boleh open posisi 3 menit ke atas. Saya open posisi $500. Jika loss, maka saya akan kompensasi. Kita tunggu dulu. Kita coba yang 5 menit. Sebentar, harga sebenarnya sudah melewati SMA 100. SMA 5-nya juga melewati SMA 100. Agak riskan untuk open posisi buy ke atas. Saya coba open posisi 500, 3 menit ke atas. Kita tunggu hasilnya. Nah, kenapa saya masih open posisi buy ke atas? Karena di 5 menitnya itu faktornya adalah harga masih di atas SMA 100. Terus di stochastiknya itu sudah di titik jenuhnya yang bawah. Kayaknya kemungkinan tuh harga akan naik lagi ke atas. Terus yang 1 menit juga stochastik RSI-nya itu melengkung ke atas, jadi kemungkinan akan naik ke atas. $1.250 kita kompensasi 2 menit ke atas. Pan 7, 6, 5, 4, 3 di detik 02 saya komposisi. Nah, kenapa saya masih yakin naik? Karena seperti yang saya bilang tadi, di harga masih di yang ditarik 5 menitnya ini harga masih di atas SMA 100, jadi menandakan itu masih sebenarnya trennya ke atas.
Terus harga juga sudah melewati garis standar deviation-nya, jadi itu masih menunjukkan dia akan naik ke atas, sudah jenuh. Ditambah satu lagi adalah RSI-nya. Nah, itu juga di titik jenuh bawah. Oke, kita loss tadi di stake awalnya. Di kompensasinya di level 1 kita lihat dulu 1 menit lagi. Nah, strategi ini saya pakai sebenarnya dari tahun-tahun kemarin sudah saya pakai. Sebenarnya ini strategi lumayan ampuh ya. Saya pernah pakai juga di Binomo dan platform lain. Semua bisa dipakai dan digunakan di market forex maupun di market kripto seperti di Bitcoin, Ethereum ataupun di Crypto IDX. Oke, kita hitung 3, 2, 1 dan profit. Nah, mungkin sampai sini dulu sharing yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga dari strategi ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan profit. Mungkin di next video saya akan membuat video tentang bagaimana menggunakan 3 garis SMA sebagai titik reversal atau pemantulan, atau bisa dibilang titik support atau resisten sementara. Oke, salam profit ya guys.